Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisni Ridayana Basir dengan NIM 1911100078. Kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pengertian strategi PAI-KEMI. Dalam proses pembelajaran, mutlak diperlukan adanya sebuah model pembelajaran yang mencakup di dalamnya pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik. Bila seseorang guru tidak menggunakan variasi dalam mengajar, monoton, dan seadanya, maka siswa akan cepat bosan, perhatian berkurang, dan mengantuk. Akibatnya tujuan belajar tidak tercapai. Secara bahasa dan istilah, PAI-KEM dengan tambahan Islami dapat dijelaskan secara singkat, yaitu pembelajaran aktif inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan Islami. PAI-KEMI dimaksudkan sebagai suatu sistem pembelajaran yang diterapkan di sekolah untuk menciptakan suasana pembelajaran lebih aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, serta adanya nuansa Islami dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga siswa dapat belajar dengan baik dan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Pembelajaran PAI-KEMI adalah sebuah pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk mengerjakan kegiatan yang beragam dalam rangka mengembangkan keterampilan dan pemahamannya. Dengan penekanan peserta didik belajar sambil bekerja, sementara guru menggunakan berbagai sumber dan alat bantu belajar, supaya pembelajaran lebih menarik, menyenangkan, dan efektif. PAI-KEMI merupakan hasil modifikasi dari para praktisi pendidikan model pembelajaran yang sebelumnya bernama PAI-KEM. Penerapan PAI-KEM dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa model pembelajaran selama berlangsung ini cenderung membuat siswa merasa malas dan bosan dalam belajar, di mana siswa hanya duduk pasif mendengarkan guru berceramah tanpa memberikan reaksi apapun kecuali mencatat di buku tulis atas apa yang diucapkan oleh guru mereka. Hal ini berakibat pada kurang optimalnya penguasaan materi pada diri peserta didik. Dengan demikian, PAI-KEMI sangat dianjurkan untuk diterapkan mengingat semakin kompleksnya permasalahan di dunia pendidikan dan besarnya tuntutan yang dibebankan kepada guru dalam mensukseskan pembelajaran. Penerapan model pembelajaran ini bertujuan agar siswa-siswa menjadi lebih aktif dan enjoy dalam mengikuti proses pembelajaran, dan menjadi lebih mudah dalam menyerap materi pembelajaran yang diberikan, dan yang tidak kalah penting adalah tercapainya tujuan pembelajaran. PAI-KEMI adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan Islami. Berikut ini akan dipaparkan pengertian PAI-KEMI. Pertama, pembelajaran aktif. Istilah aktif maksudnya adalah sebuah proses aktif membangun makna dan pemahaman dari informasi, ilmu pengetahuan maupun pengetahuan oleh peserta didik sendiri. Pembelajaran aktif merupakan pendekatan pembelajaran yang lebih banyak melibatkan aktivitas siswa dalam mengakses berbagai informasi dan pengetahuan untuk dibahas dan dikaji dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga mereka mendapatkan berbagai pengalaman yang dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensinya. Dalam proses belajar, peserta didik tidak semestinya diperlukan seperti kelas kosong pasif yang hanya menerima kucuran ceramah dari gurunya tentang ilmu pengetahuan dan informasi. Sebab belajar bukanlah penuangan informasi ke dalam benak siswa, tetapi belajar memerlukan keterlibatan mental dan kerja siswa sendiri. Oleh karena itu, agar pembelajaran lebih aktif, guru dituntut mampu menciptakan suasana yang memungkinkan peserta didik secara aktif menemukan, memproses, dan mengkonstruksi ilmu pengetahuan dan keterampilan baru. Guru memposisikan dirinya hanya sebagai fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan belajar kepada siswa. Dalam kegiatan ini, siswa terlibat secara aktif dan berperan dalam proses pembelajaran, sedangkan guru lebih banyak memberikan arahan dan bimbingan serta mengatur sirkulasi dan jalannya proses pembelajaran. Dan yang kedua yaitu pembelajaran inovatif. Istilah inovatif maksudnya adalah dalam pembelajaran diharapkan muncul ide-ide baru atau inovasi-inovasi positif yang lebih baik. Pembelajaran inovatif dapat diartikan sebuah pembelajaran yang menggunakan strategi atau metode baru yang dihasilkan dari penemuannya sendiri, atau menerapkan metode baru yang ditemukan oleh para pakar dan didesain sedemikian rupa, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang kondusif. Dalam pembelajaran inovatif ini, guru tidak saja tergantung dari materi pembelajaran yang ada pada buku,
tetapi dapat mengimplementasikan hal-hal baru yang menurut guru sangat cocok dan relevan dengan masalah yang sedang dipelajari siswa. Demikian pula siswa, melalui aktivitas belajar yang dibangun melalui strategi ini, siswa dapat menemukan caranya sendiri untuk memperdalam hal-hal yang sedang dia pelajari. Ketiga, pembelajaran kreatif. Istilah kreatif memiliki maksud bahwa pembelajaran merupakan sebuah proses mengembangkan kreativitas peserta didik, karena pada dasarnya setiap peserta didik memiliki daya imajinasi dan rasa ingin tahu yang tidak pernah berhenti. Pembelajaran kreatif merupakan proses pembelajaran yang mengharuskan guru untuk dapat memotivasi dan memunculkan kreativitas siswa selama pembelajaran berlangsung. Dengan menggunakan beberapa metode dan strategi yang bervariasi, misalnya kerja kelompok, bermain peran, dan pemecahan masalah. Pembelajaran kreatif menuntut guru untuk merangsang kreativitas siswa baik dalam mengembangkan kecakapan berpikir maupun dalam melakukan suatu tindakan. Berpikir kreatif selalu dimulai dengan berpikir kritis, yakni menemukan dan melahirkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada atau memperbaiki sesuatu. Dalam hal ini, guru sebagai fasilitator dituntut untuk senantiasa kreativitas dalam merancang pembelajaran, serta memiliki beragam strategi pembelajaran yang digunakan agar pembelajaran tersebut memenuhi beragam tingkat kemampuan siswa di kelas. Pengetahuan siswa yang diperoleh dalam hal ini berdasarkan pengalamannya sendiri, bukan ditransfer pengetahuan dari guru. Keempat, yaitu pembelajaran efektif. Istilah efektif berarti bahwa model pembelajaran apapun yang dipilih harus menjamin bahwa tujuan pembelajaran akan tercapai secara maksimal. Efektif adalah berhasil mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Dengan kata lain, dalam pembelajaran telah terpenuhi apa yang menjadi tujuan dan harapan yang hendak dicapai. Ini dapat dibuktikan dengan adanya pencapaian kompetensi baru oleh peserta didik. Setelah proses belajar mengajar berlangsung, di akhir proses pembelajaran harus ada perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada peserta didik. Kelima, pembelajaran menyenangkan. Istilah menyenangkan dimaksud bahwa proses pembelajaran berlangsung dalam suasana yang menyenangkan dan mengesankan. Suasana pembelajaran yang menyenangkan dan berkesan akan menarik minat peserta didik untuk terlibat secara aktif, sehingga tujuan pembelajaran akan dapat tercapai secara maksimal. Keenam, yaitu pembelajaran Islami. Pembelajaran Islami dimaksudkan bahwa berbagai komponen yang terdapat dalam suatu pembelajaran harus didasarkan pada nilai moral dan etis ajaran Islam. Di antaranya adalah dalam metode pendidikan atau pembelajaran. Metode pendidikan yang Islami bertolak pada pandangan yang terlihat manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Tuhan. Oleh karena itu, pendidikan yang Islami akan menerapkan metode pendidikan yang manusiawi, menyenangkan, dan menggairahkan peserta didik. Modifikasi Pak Ikem menjadi Pak Ikemi merupakan upaya serius agar pembelajaran yang menyenangkan tersebut bersentuhan dengan pengalaman spiritual peserta didik, sehingga suasana pembelajaran terkesan religius dan agamis. Secara umum, penciptaan suasana keagamaan tidak hanya sebatas dalam bidang proses belajar mengajar, tetapi juga dalam bidang lain, baik fisik dan sarana bangunan maupun dalam pergaulan dan pakaian. Suasana Islami dapat pula berupa simbol dan kegiatan. Selain itu, ada juga yang memberi khas suasana ini dengan pakaian atau busana muslim, tata ruang, bentuk bangunan, ataupun aktivitas keagamaan seperti sholat berjamaah, membaca Al-Quran sebelum pelajaran agama dimulai, berdoa sebelum belajar, dan lain-lain sebagainya masih bisa dilakukan. Modifikasi Pak Ikem menjadi Pak Ikemi merupakan upaya serius agar pembelajaran yang menyenangkan bisa bersentuhan dengan pengalaman spiritual peserta didik, sehingga suasana pembelajaran terkesan religius dan agamis. Penciptaan suasana keagamaan tidak hanya sebatas dalam bidang proses belajar mengajar, tetapi juga dalam bidang lain, baik fisik dan sarana bangunan, maupun dalam pergaulan dan pakaian.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisni Ridayana Basir dengan NIM 1911000078, kelompok 5.